Ya, baik, selamat bergabung di webinar yang diselenggarakan oleh PT SE Pacific sebagai distributor resmi software brisket di Indonesia. Berhubung situasi masih belum juga memungkinkan, jadi pertemuan kita masih dalam bentuk webinar supaya kita bisa tetap saling berbagi informasi dan ilmu dengan kami. Kali ini webinarnya kita adakan bertiga, Asia Pacific, dan saya menggandeng Institut BIM Indonesia atau IBIMI, juga Leica Geosystems. Jadi semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Jadi saya mohon izin dulu untuk memperkenalkan perusahaan singkat aja. Jadi PT SI Pacific sebagai perusahaan yang bergerak di bidang distributor solusi produk IT sejak 1986, berada di 5 negara, Australia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Dan beberapa produk solusi yang kami bawa antara lain aplikasi bisnis, cloud storage, security, telekomunikasi seperti Alcatel, Avaya, juga beberapa hardware, juga solusi-solusi untuk dunia industri 3D design, arsitektur, konstruksi, dan manufacturing seperti SketchUp, Archicad, dan lain-lain. Ya, baiklah. Saya buka webinar yang kita ikuti hari ini. Webinar ini saya bawakan dengan materi simulasi model desain dalam brisket BIM dengan menggunakan data point cloud sebagai salah satu bagian dari rangkaian webinar-webinar BIM yang telah kita adakan sebelumnya. Dan mungkin banyak dari Anda yang juga ikut mengikuti ya. Saya perkenalkan diri saya dulu sebagai narasumber di webinar ini. Nama saya Kiki, Ricardo Silobroto, atau yang kenal saya sering memanggil saya dengan nama Kiki. Background saya arsitektur, aktif sebagai narasumber juga di berbagai seminar, terutama yang berkaitan dengan building information modeling atau BIM. Beberapa kali juga sebagai tim penguji dan juri untuk kompetisi-kompetisi BIM di beberapa instansi. Juga memberikan training-training software BIM seperti Autodesk Revit, Archicad, SketchUp, juga Basecamp. Saat ini saya bekerja sebagai arsitektur dan construction software technical manager di PT Asia Pacific. Ya. Dan nanti saya akan ditemani oleh, ini kebetulan dua-duanya namanya pakai Alfi, yang satu pakai V, yang satu pakai F. Yang satu Bapak Alfi dari Leica Geosystem yang akan menjelaskan mengenai perangkat yang dipakai dalam input data point cloud ini. Dan juga secara spesial, secara khusus kita mendapat tamu kehormatan dari PT Waskita Karya, Bapak Karis Alfi, Research Manager BIM and Research Manager PT Waskita Karya, sekaligus Presiden dan Founder dari Institut BIM Indonesia atau IBIMI. Mungkin nanti beliau akan memperkenalkan diri secara lebih detail ya. Baik, kita akan langsung saja masuk ke materi webinar mengenai point cloud dalam brisket ini, di mana point cloud adalah salah satu teknologi canggih yang dimanfaatkan dalam dunia BIM, yaitu informasi berupa titik-titik hasil scanning laser yang akan ditransfer ke bentuk digital menjadi ribuan titik koordinat, di mana titik-titik ini nanti akan dimanfaatkan sebagai bantuan referensi membuat bentuk model 3D. Tapi sebentar, saya ada beberapa poin yang perlu saya sebutkan, yaitu bahwa kami narasumber nggak mungkin sekali mengintip ke chat atau Q&A, jadi kita nggak bisa selalu mengintip ke pertanyaan, jadi tolong pertanyaan ditulis saja dulu di Q&A ya, ditulis saja dulu, nanti akan dijawab di akhir materi ya. Berhubung waktu, jadi satu peserta kalau bisa satu pertanyaan saja, bukan berarti nggak boleh lebih, boleh lebih tapi nanti selebihnya akan dijawab lewat email, yang dijawab live hanya satu peserta satu pertanyaan. Dan untuk pertanyaan yang belum sempat dijawab, jangan khawatir, itu juga nanti akan kami jawab lewat email. Dan yang menarik adalah ada voucher, ada beberapa voucher untuk pertanyaan yang kami pilih ya. Baik, mungkin materi yang pertama akan membahas seputar seperti apakah peranan point cloud sendiri di dunia BIM. Mungkin Pak Karis, apakah sudah siap Pak Karis? Sudah, boleh. Halo Pak Karis, apakah sudah siap? Ya, sudah. Ya, oke, saya sudah siap. Oke. Kalau begitu saya serahkan waktu untuk Bapak Karis Alfi untuk memperkenalkan diri dulu. Ya, saya stop sharing saya. Silakan Bapak Alfi, ambil alih sharing screen. Oke, sebentar. Mungkin perkenalkan diri dulu Pak sekalian. Gimana ini tombol ini? Baik. Halo, selamat siang. Saya Karis Alfi. Saya saat ini aktif sebagai BIM dan Research Manager dari PT Waskita Karya, Persero, TBK. Saat ini tugas dan tanggung jawab saya adalah mengembangkan untuk digitalisasi, konstruksi, dan engineering untuk PT Waskita Karya, berikut juga dengan riset yang terkait dengan teknologi terbaru di industri konstruksi, dan riset yang terkait dengan
efisiensi dari proses bisnis perusahaan. Oke, saya sambil run presentasinya juga ya sedikit ya. Ya. Jadi sambil kita mengalami technical difficulties ini, kita coba jelaskan sedikit. Jadi Waskita ini adalah perusahaan state-owned company, jadi BUMN yang core bisnisnya itu adalah di construction. Jadi kami ada sipil, kemudian EPC, lalu kemudian bangunan gedung. Lalu kemudian kita juga ada realty, properti ya di WKR, Waskita Karya Realty. Kemudian kami juga mungkin terkenal dengan toll road-nya, jadi kami developer toll road. Kemudian kami juga ada infrastruktur selain toll road, dan kami juga ada precast. Oke, saat ini kami juga ada unit bisnis yang beroperasi berdasarkan area. Jadi untuk Infra 1 itu ada di bagian barat Indonesia, Infra 2 itu bagian tengah, dan Infra 3 itu bagian timur. Lalu kemudian untuk building itu seluruh area nasional dan EPC. Nah, untuk BIM kami sendiri, saat ini kami memanfaatkan BIM sebagai metodologi yang selain kita lakukan untuk visualisasi, kami juga ya kalau core bisnisnya adalah kontraktor itu biasanya melakukan penjadwalan pekerjaan. Lalu kemudian kami juga membuat sequence untuk pekerjaan. Lalu kemudian kami juga melakukan quantity take off untuk melakukan cost estimating. Lalu kemudian kami juga dalam beberapa project sudah sampai kepada pemasukan informasi untuk asset management. Nah, di antara workflow tersebut, di dalam proses bisnis tersebut, kami merasa bahwa digitalisasi ini tidak bisa berjalan sendiri jika hanya dilakukan secara engineering saja. Bahwa BIM sebagai proses, BIM sebagai alat untuk bisa merubah cara kerja teman-teman sekalian yang ada di industri konstruksi itu sangat penting. Jadi pada akhirnya nanti orang atau development manusianya itu menjadi value yang terutama sekali di dalam perubahan digitalisasi di konstruksi. Nomor 2 baru teknologinya. Jadi jika kita tidak merubah orangnya, tapi hanya untuk mengimplementasikan teknologi yang terbaru, itu tidak akan bermanfaat banyak, gitu. Oke, share screen. Tuh. Ini tidak bisa masuk ini sebagai host ini saya. Pak Kiki, boleh saya sarankan saya restart. Bapak bisa mulai dengan pembicara selanjutnya. Mohon maaf ini. Oh, nanti saya boleh lagi. Berarti saya restart laptop saya lagi. Baik, nanti kabari Pak ya kalau udah masuk. Ya, maaf ya. Oke, nggak apa Pak. Mungkin untuk Bapak Alfi dulu ya Pak. Alfi mungkin bisa ambil alih dulu untuk tentang Leica-nya Pak. Halo, Pak Kiki? Ya. Sudah tampil ya? Layar di saya apa ya? Dapat orang nggak bisa sini. Udah tampil. Oke, selamat siang. Serta dari webinar siang ini untuk Brisket collab antara software Point Cloud dimulai di Brisket. Sama saya juga untuk Pak Haris Alfi. Semoga kita semua sehat selalu walaupun dalam situasi seperti ini kita terbatas ketemu dengan secara digital seperti ini. Oke, langsung mulai saya ini. Perkenalkan, saya Alfi. Saya dari Leica Geosystem Indonesia. Mungkin belum ada yang kenal saya juga, karena saya belum tergabung dengan di grup di Institut BIM Indonesia. Dan saya di Leica dari 2015 untuk Geosystem Indonesia, tapi untuk hands-on produk Leica-nya dari 2011. Mungkin dulu pernah kenal dengan nama PT Almega Geosystem. Nah, saya sendiri bertanggung jawab untuk produk reality capture, di mana itu produk yang menghasilkan data-data point cloud, baik itu dari TLS ataupun dari M3D ataupun juga drone. Nah, kalau kita ke belakang, ya Leica Geosystem itu melakukan adalah
perusahaan yang penuh innovation dan memiliki sejarah panjang pada alat pengukuran. Kita mulai dulu di tahun 1816 di Kern, kemudian ada Wheel, berkembang lagi menjadi Wheel Blades, mungkin ada perusahaan surveyor kehutanan, BPN, familiar dengan alat namanya Wheel Tenno, dan baru pada tahun 1990 kita menggunakan nama Leica. Nah, pada tahun 90, pada tahun 93 kita mengembangkan master design pertama, atau sekarang lebih dikenal dengan nama Disto. Jadi mungkin kalau ke marketplace atau misalkan ke toko hardware and tools, saya nyari, jadi apa nih Disto? Ada dibeli kadang bukan merek Leica Disto, tapi Disto itu udah seperti kayak Indomaret atau Alfamart, jadi sebagai acuan merek untuk brand awareness-nya. Jadi ini adalah laser desain handheld pertama di dunia, kira-kira tahun 93. Nah, mungkin di kalangan arsitek, kalangan desain, atau fotografi sudah familiar dengan nama Leica. Biasanya sih Leica kamera atau optik. Atau kalau di bidang biologi, kenal dengan nama Leica Biosystem, Leica Microsystem. Nah, kita sendiri Leica Biosystem, jadi kita 4 company yang mempunyai merek yang sama, tapi kita independen, tidak saling terhubung, saling terkait. Jadi misalkan yang tiba-tiba datang ke kantor kita nanya bisa dapat ini nggak, bisa ngurus kamera. Nah, kita nggak punya produknya, karena Leica kamera sendiri ada sendiri, dan kita mempunyai logo yang berbeda. Kalau Leica Biosystem dia punya Leica dan Biosystem, kalau sedangkan Leica yang ikonik itu Leica merah dan khususnya putih. Dan di tahun 2005 kita diakuisisi oleh Hexagon, perusahaan dari Swedia, yang background-nya itu adalah perusahaan IT. Dia memberikan solusi digital, termasuk disket juga merupakan family dari Hexagon. Nah, kebetulan kalau kita menggunakan produk Hexagon adalah dia nggak hanya sensor, tapi juga mengembangkan R&D untuk end solution-nya, dari end-to-end solution. Dan jika bicara misalnya Hexagon, apa ini perusahaan-perusahaan yang ada di bawahnya, itu macam-macam, dari ada Leica System, ada Biscat, ada Topo Center, ZI, Hexagon BPM, Meteorologi, berbagai macam perusahaan besar yang ada di bawah Hexagon, karena dia fokus mengembangkan perusahaan end-to-end dari awal sampai akhir, dari capture data, dari analisis, presenting, sampai treatment batching, semua ada di Hexagon. Kemudian dia meng-hire banyak perusahaan besar, dari Leica, dari Biscat, menjadi satu. Dan Leica Biosystem sendiri ada di Hexagon Biosystem yang fokus untuk menggunakan measurement and positioning system untuk pengukuran. Sedangkan ada lagi juga Hexagon Metrology yang fokus untuk dengan data yang disusun itu sampai mikron, akurasi prediksi yang banyak dipakai untuk teknologi maintenance pesawat atau pembuatan kereta api. Ada namanya Hexagon Metrology, dia juga ada scanner tapi akurasi dengan mikron. Nah, ada juga Hexagon Teknologi yang fokus untuk bidang engineering dan geospatial teknologi. Jadi dia memprovide software dan hardware untuk capture data maupun analisa juga. Dan ini kantor kita di Indonesia, di Mampang. Sudah di Mampang baru setahunan dari 2019. Tapi sebenarnya Leica Geosystem Indonesia sendiri sudah ada dari 2015. Tapi untuk teknologi Leica sendiri sudah lebih dari 30 tahun melayani Indonesia. Nah, alatnya apa saja sebenarnya kalau untuk Leica ini saya ada sedikit untuk video. Ada dari untuk penembakan udara yang manual, penembakan udara, kemudian ada Tenno, kemudian ada Leica Disto yang sekarang sudah bisa connect ke data 3D atau gadget untuk penggambaran sketch secara cepat. Kemudian ada GPS GIS, Zeno,
Kita bisa connect ke misalkan software S3 atau software Geomedia database, kemudian ada robotic total station yang bisa membantu pada saat pengukuran mapping di konstruksi atau infrastruktur. Dengan kita bisa bawa data desain masuk ke dalam alat dan kita bisa taking out berdasarkan data actual. Kemudian juga kita ada teknologi GPS yang bisa terkoneksi juga dengan data session. Nah, teknologi GPS ini juga yang tadi kita merupakan base, sekarang kita punya satelit statik di sini, dan kita bisa koneksi langsung dengan dapat akurasi order cm. Nah, ini yang sedang kita bahas, data-data dari point cloud yang sudah di sosial kita. Ini banyak di sini sudah familiar dengan point cloud dan berbagai macam data yang terdapat dari point cloud. Dan kita juga bisa kombinasi yang tadi statik kita taruh di mobil, kita combine dengan data GPR atau radar. Jadi topnya data point cloud, underlayer kita bisa dapat data dari si IPA atau mapping di bawah handle permukaan. Untuk mapping area yang berbahaya kita juga pasang di atas robot misalkan. Kemudian checking railway untuk lebar gandar, semuanya kita juga pasang di kereta juga bisa untuk alat aplikasi. Kemudian ini untuk radar, GPR. Biasanya sebelum kita misalkan penggalian, kita bisa mapping dulu utilitas di bawah apa aja. Kemudian untuk automation yang bisa kita pasang di alat berat atau di truk, kita juga kembangkan juga seperti ini. Jadi semua sudah serba digital dan serba robot di sini. Dan kita juga pasang juga sensor di alat berat sehingga kita bisa masukkan desain dan begitu operator membaca bisa melakukan KTP sesuai desain. Dan yang lain adalah biasanya ini yang untuk mapping skala besar kita bisa pemotretan baik LiDAR maupun kamera. Yang nanti pun sebenarnya hasil lagi bisa kita overlay dengan data-data tereksis tadi yang untuk misalkan mengembang sistem mapping seperti ini. Cukup menarik ya untuk teknologi point cloud saat ini. Jadi banyak sebenarnya alat yang bisa kita untuk membuat data 3D dari point cloud, gak hanya TLS, bisa dari drone, bisa dari kamera udara pun LiDAR, untuk airborne juga bisa. Biasanya untuk mapping area skala besar. Nah, balik dengan tema 3D reality, scanner sebenarnya dalam literatur sebenarnya kalau untuk 3D laser scanning atau 3D reality, 3D laser sebenarnya memiliki arti dan tujuan sama, yaitu untuk meng-capture reality atau kondisi aktual dalam bentuk 3 dimensi dengan cara yang paling cepat, paling tepat, dan paling lengkap untuk ditransformasikan atau ditransisikan dalam bentuk digital. Ya, jadi kita dapat data secara aktual, komplit, dan tidak ada miss satupun. Begitu kita dari site, bawa ke office, dan itu tidak ada yang tinggal satupun. Jika pun ada masalah di lapangan, misalkan ada flash, dan segala macam, kita bisa langsung putusin secara cepat, tanpa harus ada gambar dulu, kita bisa, karena kita sudah dapat overview secara 3 dimensi. Nah, dan tujuan dari itu sebenarnya adalah kita ingin mengejar kecepatan sehingga timing dalam pengambilan data yang sudah jadi untuk penyelesaian satu proyek bisa terpenuhi secara actual. Nah, kemudian cost, saya juga kenapa dari atas ke bawah, karena kita ingin menekan cost atau kita ingin menggunakan budget ini secara optimal sehingga dapat menghindari pengerjaan berulang atau rework yang berujungnya membengkaknya cost. Jadi bukannya dari tanah atas ke bawah, tapi malah bawah ke atas. Jadi dia membengkak cost budgetnya. Nah, namun tentu saja kita tetap mengutamakan quality dengan penggunaan peralatan pendukung atau supporting hardware atau software dengan apa yang sangat tinggi. Sehingga menjadikan data yang sangat real. Dan dari data tersebut, kita manage dalam satu proses yang dinamakan BIM.
Nah, di kita ada namanya proses contoh seperti ini. Kita ingin bangun lahan di sini. Kita ada beberapa step di sini. Dari awal pada saat kita melakukan planning, kita mau planning di sini. Kita bisa terbangin drone, kita bisa pakai total station, kita bisa pakai scanner untuk mendapatkan penggambarannya. Baru kita di-share. Ini masuk ke dalam konstruksi atau dalam pre-assist. Jadi kita ingin melakukan cek desain pada actual. Kita kemudian pada step berikutnya, dan namanya during construction, kita akan pasang tadi desain yang sudah kita planning di awal tadi, kita pasang di starting out, kita pasang di actualnya, dan kita bisa masukin desain tadi ke alat berat yang ada di video tadi, sehingga cut and fill-nya sesuai, dan kita bisa optimal kerjanya, timingnya. Untuk mapping utility pun, saat ada penggalian, kita mapping dulu ke planning. Baru kita mungkin proses construction, kemudian bisa divalidasi. Bisa dari rotation maupun dari scanner untuk validasinya. Kemudian proses build-nya, setelah selesai kita melakukan gambaran as-built semuanya untuk dapat blueprint. Dan di sini kita bisa tampilkan data dari awal ke akhir, tidak hanya masalah data engineering, data building, tapi data scheduling, data budget, dan data semua data manpower pun digital dengan baik di sini. Nah, yang disebut digital construction, seperti disebut karena di awal juga. Sekarang construction sudah mulai dalam era digital. Kenapa kita menggunakan digital? Ya karena tidak makan waktu untuk data akusisinya, dan lebih paperless sekarang. Jadi nggak perlu terbang telepon. Kemudian untuk pengambilan data ini bisa 1, 2, 3 orang di sini. Jadi sangat simpel. Dan data pun fleksibel transfernya, nggak harus menunggu dulu. Kita on-site, langsung sharing data di lapangan. Untuk yang di hub juga bisa langsung, bagi kita ada jaringan internet. Kemudian banyak data yang dapat kita ekstrak di sini. Nah, dan kita sebenarnya melihat mapping sekarang ini ada sebenarnya kayak analog dan digital. Analog gambar seperti ini, kita mau parameter masih manual, misalkan tetap kita butuh untuk validasi. Untuk capture dengan digital, sewaktu-waktu kita misalnya ada yang miss, ada yang terlupa, tidak terukur, misalkan kita bisa lakukan berulang secara virtual. Dan menggunakan digital pun, karena dia tercapture, kita punya data secara laser pun, itu mengurangi kesalahan saat pembacaan meteran. Mungkin pembacaan meteran saya dengan Pak Kiki bisa berbeda milimeternya. Nah, jadi itu untuk mengurangi kesalahan-kesalahan, dan jika terjadi salah kan itu kan berakibat pada delay satu project atau kerjaan. Nah, untuk membuat digital tadi, kita membagi 3 counter architecture. Kita menggunakan static scanner, kemudian ada mobile scanner, kemudian ada juga drone di sini. Sebenarnya output dari kesemuanya itu sama, yaitu point cloud, di mana dia juga overlay dengan image juga, sehingga begitu kita overlay antara point cloud dan image, itu bisa saling bertambahan, dan kita juga bisa overlay dengan data misalkan temperatur, thermal sensor misalkan. Nah, contoh seperti ini. Bayangkan jika kita ingin mau demolish plant seperti ini, atau menggambar ulang plastik seperti ini dengan bentuk yang rumit, kompleksitasnya sangat tinggi. Kayaknya apakah bisa nggak sih kita pakai survei konvensional? Ya, jawabannya itu bisa, tapi berapa lama waktu yang dibutuhkan? Dan berapa detail dapat data yang dapat kita capture. Sedangkan kalau kita misalnya pakai teknologi ini untuk digital, bisa menggunakan coastline fotogrametri, bisa menggunakan scanner, kita dengan 1 menit, 5 menit, kita bisa dapat data sekitar ini. Dan kita bisa langsung preview di gadget kita, mau pakai HP, mau pakai tablet, mau pakai iPad, atau pakai tab, itu bisa kita view semuanya secara 3D. Nah, konsepnya seperti apa sih cara kerja silaser tadi? Jadi, silaser ini akan berputar 360 untuk horizontal, vertikalnya 300 derajat, dan menembakkan laser
di mana yang dia lihat, atau what you see, what you get datanya. Dia akan menyimpan laser di sini, dan berputar 360 untuk horizontal dan 300 derajat untuk vertikalnya. Dan dia menangkap apa saja. Nah, pertanyaannya, bisa nggak misalkan ruangan seluas ini bisa tercapture otomatis? Misalkan dia lihat ini, dan gimana kalau ruang sebelahnya? Jawabannya tetap kita harus berpindah posisi. Misalnya area ini kita ambil ini sebelum dapat tercapture, kita pindah posisi kedua. Kemudian kita pindah posisi ketiga misalkan. Nah, dari situ barulah kita gabungkan data yang 3 berita tadi itu tergabung secara otomatis karena adanya pertampalan tadi. Kalau tidak ada pertampalan ini, misalkan dari titik A langsung titik C tidak ada pertampalannya, secara sistem alat mengenali posisi di mana dia berdiri sebelumnya, tapi data 3 dimensi tidak bisa tergabung secara optimal. Dia tidak bisa menggabungkan data tersebut karena tidak adanya pertampalan data. Makanya tetap butuh konsep closure photogrammetry, yaitu ada overlapping dan sublapping-nya. Overlapping pun minimal di angka 40-50% atau bisa digabungkan datanya. Nah, gambarannya seperti ini, misalkan dalam suatu project, dan hal seperti ini, kita cuma bawa pakai tas, backpack, dan kita tinggal berdirikan di tripod, start pakai iPad atau misalkan pakai handphone pun nggak ada masalah, dan data pun langsung tertransmit ke HP kita atau gadget kita. Kita bisa langsung preview, kita bisa cek, dan kita bisa melakukan simple measurement di situ. Kita bisa geotaging di situ. Nah, pada saat berpindah pun, karena ada sensor di alat kita, dia bisa mengecek di mana sih overlapping data tadi. Dan dia bisa mendeteksi posisi berilat sebelumnya dari mana. Dan kita misalkan geotaging, kita, oh ini mungkin tadi tidak sesuai, kita bisa foto, kemudian kita kasih note di situ. Ini untuk men-symbolize pada saat kita ingin mendigitalisasi. Dan data pun langsung masuk ke USB. Nah, begitu selesai di lapangan, kita bisa langsung download datanya, masuk ke software untuk dicek. Seberapa besar tadi akurasi atau overlapping tadi, seberapa besar. Kita bisa langsung melakukan pengecekan di software. Nah, gimana sih sebenarnya positioningnya antara Leica dan Brisket untuk softwarenya? Sebenarnya di Leica dia berikan scan, check, and export dari yang kita untuk di alatnya. Pada saat di site, di field, kemudian masuk ke office, ada cyclone dari 360 di sini. Kemudian kita ada untuk modeling misalkan, kita bisa pakai cyclone. Kemudian untuk view, kita bisa pakai JStream, dan untuk connecting-nya ke Brisket, kita nanti ada platform, nanti bisa dijelaskan oleh Pak Kiki di sini nanti. Seperti apa simpelnya. Nah, contoh seperti ini, tadi data dari lapangan, masuk ke software, yang tadi misalkan ada 3, 5, atau 10, atau 80 kali dari alat, kita masukin, kita dapat registrasi, dan kita bisa pre-register di lapangan. Begitu sudah, kita bisa checking bundle-nya, berapa sih untuk akurasinya, berapa di sini. Dan kita bisa langsung get report-nya langsung di software Cyclone ini. Dan itu masuk ke bagian registration di sini. Nah, di registration pun kita bisa potong juga slicing. Kita cek nih tadi data foto tadi. Seperti apa nih? Apakah sudah tergabung sempurna? Kalau misalkan beberapa kali dia tidak tergabung sempurna, di sini ada 2-3 model yang sama, yang tidak bisa yang dia mempunyai tidak satu objek. Nah, itu hasil merge atau gabungnya tidak sempurna. Kita bisa lakukan checking seperti ini. Nah, ini data yang disampaikan oleh sensor Leica, mobile, kamera TV, dia sudah memberikan cleaning data pada saat kita import ke software. Kemudian masuk ke digitization. Nah, digitization ini ada beberapa. Kita ada beberapa software di sini. Kita bisa connect salah satunya ke Brisket. Dan kita menggunakan namanya CloudFlow.
kalau tadi kita mau registrasi, dan sekarang kita mau mendigitalization atau mendigitalisasi, kita mau bikin modelnya berdasarkan point cloud actual, kita mau compare antara desain versus ke actualnya point cloud, kita bisa melakukan software juga, atau kita tambah juga namanya software Cyclone 3DR. Nah, setelah kita modeling, kita bisa melakukan checking juga clash detection atau anti-clash, misalkan seperti ini. Setelah kita scan, ada desain, kita overlay, nah, ternyata ini ada clash di posisi ini. Ada pipa di sini, harusnya posisi dari sini. Ini desainnya. Nah, ini actualnya. Nah, ini kita bisa cek, kita bisa visualisasikan. Langsung dari lapangan di sini kita bisa sharing ke Office. Nah, contoh data seperti ini kita bisa pakai TrueView. Kita pakai TrueView di sini. Dan ini sangat mendukung sekali ya, ketika kita seperti kondisi physical distancing seperti ini, kita bisa sharing file dari site misalkan, sharing filenya TrueView ke HO. Jadi dari on HO, pengen virtual tour, jalan-jalan di sini tanpa harus visit ke lokasi langsung di sini. Dan dia bisa langsung markup desain. Berapa sih jaraknya di sini? Berapa jaraknya, dia bisa virtual tour di situ. Bisa juga kita menggunakan Jetstream seperti ini. Dia bisa cek juga pengukuran begitu dari capture, kita tahu nih berapa nih temperaturnya, lampunya berapa di sini, kita bisa cek. Contoh seperti ini. Dia pengen cek time box segala macam, kita bisa langsung di sini. Dan ini bisa langsung virtual tour, bisa cek. Dan ini salah satu contoh data di kantor kita, di lobby bawah, dan itu ruang servis kita. Kita cek, kita mau ganti misalkan ke image-nya, ke image data infrared. Di sini bisa data temperatur. Kita bisa langsung cek, tinggal klik datanya, kita bisa tahu berapa suhu di sini. Dan ini tercapture secara simultan langsung pada saat kita capture data menggunakan scanner, tanpa ada data alat tambahan atau tambahan. Ini langsung di-capture. Nah, ini simpel. Jadi satu hardware kita bisa mereview atau memperlihatkan data dari data point cloud, foto, image, atau temperatur. Nah, kemudian pada bidang konsumsi sudah banyak. Sudah juga banyak fasilitas, semua sudah pakai era digital semuanya, sudah lihat juga semua sudah pakai tablet dan tripod bisa langsung di sini. Jadi banyak dilakukan seperti ini. Kurang lebih dari data tadi kita bisa memanfaatkan data point cloud untuk penggambaran data 2 dimensi secara actual. Kalau misalkan ada kerjaan renovasi nih, contoh kayak Notre Dame yang pasca kemarin itu digunakan beberapa sensor Leica untuk capture-nya. Di capture data 3D di situ dan digambar ulang. Karena waktu misalkan ada kerusakan, gempa, itu bisa dibangun secara actual, secara yang sama seperti sebelumnya. Karena kita udah punya data blueprint-nya. Nah, dan alurnya sih cukup simpel, dari hardware masuk ke software register tadi dan langsung masuk ke platform, nanti masuk ke software Revit misalnya untuk ke disket untuk penggambaran tadi. Ini satu all-in-one software di sini. Dan kemudian data yang tadi layout yang sudah kita gambar, kita mapping, kemudian kita mau perluas, kita bisa share-nya, kita tagging di point cloud. Jadi kita bisa gambar ini, oh ini desain kita, ini secara actual, kita bisa tahu, oh ini berapa sih lebarnya, berapa ini nanti kelebihan, kita tahu, bisa kita planning, dan kita bisa buat material secara optimal di sini. Nah, dari data tadi kita bisa melakukan inspection, kemudian pada saat pembangunan construction-nya kita bisa cek untuk deviation report di sini, cek flatless-nya, kemudian kita cek classification, kemudian kita bisa sharing data tadi sama Jetstream atau menggunakan TrueView. Ini sangat simple, dari site ke HO, kita sharing aja file Jetstream atau TrueView di sini. Contohnya seperti ini, kalau kita ingin inspection dari desain dan data yang dari point cloud,
kita bisa import dua data, kemudian kita bisa langsung inspect, di situ kita bisa cek seberapa besar deviasi yang diberikan. Nah, sekali klik, dan itu bisa kita direct report secara langsung. Ini teknologi untuk mendukung era digitalisasi di bidang konstruksi. Nah, kalau dulu, ini gambaran dulu sih sebenarnya alat scanner seperti ini tahun 2000, tapi sekarang tahun 2018 kita cukup menggunakan gadget di sini, kita bisa kontrol scannernya. Kalau dulu kita membutuhkan laptop. Nah, tapi kalau produk-produk kita sebenarnya dari entry level sampai high end kita punya 3 tipe. Sebenarnya karena kita lock aja di jarak dan kecepatan. Nah, kenapa sih kita punya 3 tipe untuk data untuk hardware ini? Ya karena dari customer kita atau dari setiap klien itu mempunyai permasalahan masing-masing, mempunyai problematika masing-masing dan cara solving masing-masing. Mungkin kita untuk BLK kita mungkin kita tahu di automated. Nah ini misalkan untuk PCR kita taruh misalkan untuk hanya checking, hanya retrofit atau untuk renovasi kafe kita cukup pakai BLK sistem. Kita bidang produksi kita juga bisa pakai RTC yang all-in-one application yang bahkan dipakai di PC offshore untuk di plant kita pakai juga. Gitu. Kalau tadi kita bicara statik, gimana kalau areanya besar? Kalau tadi hanya tertentu. Nah, untuk area yang besar, kita menggunakan namanya mobile mapping system di sini. Kita bisa taruh di mobil, kita bisa gendong. Dan datanya sebenarnya sama, point cloud. Sama-sama point cloud. Bedanya kalau ini, tadi kita pakai tripod, pindah. Kalau ini cukup di mobil, taruh, start scan, dia akan langsung meng-capture apa saja. Dan datanya pun langsung saja dalam 3 dimensi. Nah, kita bisa analisa, dari data tadi kita capture, udah kita gambarin identitas jalan, kita bisa connect ke data dalam ke software GIS untuk sistem informasi geospasialnya, itu capture besar. Dan untuk detek pun misalkan di situ sekarang kita punya MRT, kita bisa gabungkan data tadi yang dari atas dan kita compare, kita gabungkan ke merge data yang ada di under permukaannya atau underground di sini. Jadi kita capture underground dan underground di sini. Nah, tapi kalau tadi di atas ada lagi nih alat yang cukup fenomenal di sini yang untuk Eurovisioner yang baru akan kita rilis dan namanya BLK2 Go. Seperti apa penggunaannya? Jadi alat ini cukup dibawa, dipegang seperti ini, dan bisa meng-capture otomatis untuk 3D-nya. Ini cukup simpel, tapi tentu saja akurasi yang dihasilkan tidak akan setinggi dari RTC, dari static. Nah, kebutuhannya misalkan untuk overview, untuk preview do the construction, kita bisa pakai ini. Dan software pun sama, kita masih pakai Cyclone, dan kita untuk pengambilan 3D-nya juga bisa menggunakan Disket. Nah, itu semua kita sebut dengan digital realities. Oke, bisa kan share sedikit lagi Pak Kiki. Saya tahu nih waktu saya berapa menit lagi. Oke, sorry. Mungkin sih kita punya web juga, BIM Learning Center di sini. Seperti apa sih yang penggunaan Leica atau Point Cloud di sini bisa visit di sini di bimlearningcenter.com. Nah, tadi saya akan tunjukin sedikit nih seperti apa sih data Point Cloud. Di sini saya akan stop sharing. Oke, share sini. Saya sudah ada data di sini. Ini contoh data Point Cloud yang sudah kita ambil datanya, kita pilih berapa posisi ini, mungkin di sini ada sekitar 17 bidiri alat di sini. Di sini ada 17 bidiri alat. Kita bisa preview di sini. Kita bisa lihat modeling di sini. Misalnya kita mau lihat tampak samping, tampak depan, kita juga bisa di sini. Di preview, atau misalkan kita ingin sekali potong slicing di sini. Sebelum kita export pindah ke Disket, ini masih data setelah kita registrasi. Kita cek di sini, kita bisa lihat misalkan slicing per lantainya. Kemudian kita bisa lihat ini. Dan kita bisa lihat pewarnaannya berdasarkan dari alat.
kita bisa cek inilah hasil yang tadi kita slicing gabungan dari beberapa biji alat di sini. Dan dari data point cloud ini kita bisa lakukan misalkan penggambaran yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Kiki di sini. Dan seperti apa sih untuk memindahkan, sebenarnya ada beberapa cara, nanti juga nunjukin juga. Di sini saya bisa ekspor data misalkan RAS atau L57, tapi yang tersimple way di sini saya akan tunjukin di sini data gimana sih caranya membuka data point cloud tanpa saya harus ekspor. Karena ekspor saya nanti akan butuhkan waktu di sini ekspor data di software ini, software Raun untuk point cloud, ekstrak dan LAS atau L57 atau PTS. Nah, kalau kita di sini saya menggunakan platform, di sini cuma tinggal buka kan OpenArcGIS file di sini, saya tinggal klik OK di sini, saya sudah cari file tadi, kemudian saya OK di sini. Ini udah selesai. Ini saya tinggal data pun tertampil di sini. Dan dari data ini di Basecamp kita bisa melakukan modeling dan dibantu oleh misalnya dengan platform ini kita bisa melakukan potongan-potongan data. Kita bisa view, bisa clipping. Contoh sini saya sudah sempat clipping di sini. Saya mau warna sesuai asli. Misalnya saya bisa color mapping di sini. Di sini. Full color. Dan dia akan warna sesuai asli. Atau tadi ini namanya, ini warna sesuai asli, sesuai warna actual. Dan ini intensity. Intensity itu bukan ini panas, bukan. Tapi warna dari objek, intensitas dari objek. Setelah sering menunjukkan ke objek, kalau misalkan dia rada cerah, warna dia akan lebih ke terang. Kalau misalkan objeknya berwarna gelap, atau merah yang menyerap laser atau hitam, warnanya nanti akan merah seperti ini. Nah, dari sini misalkan saya akan geser, tinggal saya backward di sini, saya bisa tahu potongannya seperti apa. Secara otomatis. Dan ini membantu sekali pada saat kita melakukan modeling. Nah, kita juga bisa cek juga class. Di sini ada class tool di sini. Detection di sini secara otomatis di sini. Nah, ini yang bisa nanti kita terapkan nanti di scan nanti oleh Pak Kiki. Dan satu lagi di sini juga ada kalau misalnya kita pakai dua layar misalkan, saya bisa namanya open true space di sini. Nah, seperti ini setup 11 misalkan saya oke. Di sini akan muncul view. Nah, ini kalau misalnya kita pakai dua layar, kemudian ini sama kayak satu layar, kita ingin preview di dalamnya seperti apa sih, kita bisa lihat nih. Misalkan pada penggambaran, kita mau gambarin langsung, kita bisa view, kita mau modeling area ini, kita bisa langsung modeling. Nah, ini sangat-sangat membantu pada saat kita melakukan penggambaran. Gitu. Itu saja dari sesi saya. Mungkin waktu kita sangat-sangat terbatas di sini, ini terlalu lama di sini. Mungkin saya bisa hand over ke Pak Kiki. Mau dilanjut. Oke. Baik. Pak Karis, apakah sudah siap lagi Pak? Pak Karis Alfi? Ya, halo. Ya, oke. Kayaknya udah bisa nih Pak ya. Akhirnya. Apa ya problem? Nggak apa-apa, saya minta maaf. Jadi harus tukeran tempat kita. Nggak apa-apa. Sesama Alfi saling memaafkan. Iya, sama maaf ya. Bisa stop dulu. Ya, oke, silakan Pak Karis Alfi dari Waskita Karya dari Institut BIM Indonesia. Oke, siap. Terima kasih atas kesempatan keduanya. Jadi terima kasih udah kasih saya kesempatan kedua, gitu ya. Saya mau buka. Oke. Saya melanjutkan saja ya. Saya udah share screen belum nih? Belum ya? Share screen. Oke nih. Saya gimana nih caranya nih? Oke. Di bawah screen. Ada share screen di bawah. Kita representasi. Sip. Nah, ini dia. Ya. Sudah terlihat layar saya ya. Halo. Ya, sudah terlihat Pak. Oke. Oke, maaf. Ini udah langsung ke slide kesekian deh. Oke. Saya melanjutkan ya. Jadi
sedikit lagi, mungkin saya ulang sedikit gitu. Jadi selamat siang, mohon maaf tadi ada kesulitan teknis. Laptop saya crash, jadi saya ganti laptop dulu ini akhirnya. Gitu. Jadi Waskita core bisnisnya itu ada di construction, kemudian ada civil engineering, ada civil construction, ada EPC, ada building. Kami itu juga besar di toll road, ada realty, ada infrastruktur lain, dan kami juga ada precast. Mungkin kita nggak terlalu banyak di sana. Kami itu ada terbagi dalam 3 area operasi kalau untuk di Indonesia, gitu ya, tengah, barat, dan timur. Lalu kemudian kami memanfaatkan BIM itu selain untuk visualisasi juga ada untuk pembuatan sequence untuk konstruksi. Kemudian ada quantity take off ya pastinya karena kami adalah kontraktor. Sisanya ya pastinya membuat dokumentasi 2 dimensi, kemudian kami membuat bar bending, cutting list, kemudian kami juga untuk beberapa owner melengkapi produk hasil BIM kami dengan kebutuhan facility management. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita perhatikan bahwa ada, kalau menurut ini dokumen dari McKinsey ya, dari Boston, sebenarnya Boston Consulting Group, kemudian juga dikutip oleh McKinsey dan muncul lagi di dokumennya World Economic Forum tahun 2016 di Davos. Ada 5 teknologi digital yang merubah industri konstruksi di dunia. Jadi secara global. Yang pertama itu adalah higher definition untuk surveying dan geolocation. Jadi munculnya alat-alat berteknologi tinggi saat ini, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Alfi dari Leica, bahwa saat ini dimungkinkan dengan teknologi saat ini, itu ya, laser-laser itu dimanfaatkan untuk alat survei existing. Mengapa? Karena sangat bermanfaat dalam kita membuat rapid digital mapping dan estimating. Artinya, ketika kita berbicara mengenai BIM, tidak terlepas dari konteks. Jadi ada reality modeling yang kita sebut, lalu kemudian ada BIM-nya sendiri. Jadi ada ketika kita mau membuat model kita seakurat mungkin, maka kita harus membawa konteks itu, apakah itu berupa terrain, berupa bangunan existing, atau berupa konstruksi yang existing ke dalam model BIM kita, gitu. Maka dibutuhkan, karena ada kebutuhan-kebutuhan semacam demikian, maka kita membutuhkan alat survei yang jauh lebih modern dan sophisticated. Kemudian yang kedua, terkait dengan BIM 5D, ya, terkait dengan quantity take-off, kemudian terkait dengan digital collaboration dan mobility, mungkin kita juga merasakan bahwa selama beberapa bulan ini kita working from home, harus bekerja dari jauh gitu ya, remote gitu ya, kita memanfaatkan media seperti Zoom atau Microsoft Teams atau Microsoft OneDrive untuk kita berkolaborasi. Kemudian Internet of Things, ya tangan kita nggak pernah lepas lah genggaman dari handphone gitu kan. Lalu kemudian kita juga ngelihat bahwa dengan meningkatnya akurasi data dari digital survey misalnya, dari model BIM-nya itu sendiri, maka future design dan construction itu akan lebih rigid, lebih bisa diandalkan. Harapannya seperti itu. Lalu kemudian ini adalah apa yang sudah kami lakukan di Waskita. Jadi kembali lagi gitu bahwa kami memanfaatkan di pojok kiri bawah teknologi laser scan dan fotogrametri untuk membantu kami dalam membuat metode kerja gitu ya, lalu membuat justifikasi terhadap existing, sehingga engineering kami juga menjadi lebih firm dalam ketika melakukan pekerjaan. Ini ada sebuah contoh ketika kita melakukan fotogrametri gitu. Jadi kalau misalnya kita berbicara reality modeling, itu ada dua teknologi yang digunakan. Yang pertama adalah teknologi lensa. Jadi lensa optik. Kalau misalnya kita tahu theodolite gitu ya, theodolite waterpass itu selain menggunakan cairan untuk level,
mereka sebenarnya menggunakan teknologi lensa untuk kita bisa mengetahui jarak gitu. Kalau misalnya kamera handphone sekarang itu ada dua, itu ada bokehnya gitu ya. Jadi kelihatan mana yang depan, mana yang belakang gitu ya. Seperti itulah cara kerja lensa untuk survei. Lalu yang kedua adalah dengan laser gitu. Laser itu mulai dikenal ketika kita mengenal robotic total station gitu ya. Itu ketika kita menggunakan satu laser untuk mengukur seperti disto gitu ya. Itu menggunakan satu teknik laser. Tapi kemudian nanti muncul yang berikutnya adalah laser scan. Ketika kita duduk, itu sekali bisa mengambil 1 juta atau 2 juta titik. Kelebihan untuk fotogrametri ini jauh lebih cepat pastinya, gitu. Tapi kemudian koreksinya itu masih diperdebatkan. Nah, ini adalah proses pengerjaan fotogrametri kami, di mana ketika nanti kita melakukan survei, kita terbangkan dengan drone. Lalu kemudian mereka ngambil data, lalu kemudian dari pengambilan data itu ada digital survey model, kita sebutnya DSM, kemudian nanti kita jadikan terrain model, lalu kemudian kita jadikan digital elevation model. Nah, ada serangkaian proses yang kami kerjakan untuk bisa sampai mengetahui level ground. Lalu kemudian fotogrametri ini juga kami gunakan sebagai alat visualisasi untuk progres misalnya, atau membuat work method statement, karena sangat membantu kita atau kami dalam melihat jenis-jenis pekerjaan yang akan dilakukan, obstacles yang kami hadapi, kemudian rencana-rencana mitigasi yang akan kami lakukan supaya pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan lancar gitu. Nah, fotogrametri ini juga bisa diakses di sebelah kanan bawah kalau misalnya punya kesempatan untuk itu. Dan ini dibawa untuk rapat-rapat koordinasi dengan owner, dengan stakeholders yang lain, untuk mendapatkan gambaran yang sama. Karena kalau misalnya kita melihat dengan skala manusia, pastinya ada banyak keterbatasan ketika kita tidak bisa mengetahui kondisi secara keseluruhan. Tapi kalau dengan kita pakai fotogrametri, survei areal seperti ini, itu kebayang, itu mereka harus ngapain gitu ya. Kebanyakan yang menggunakan fotogrametri ini adalah proyek-proyek yang berskala besar, jadi seperti bendungan atau jalan yang linier gitu ya, proyek-proyek konstruksi yang linier, itu kami menggunakan fotogrametri. Kenapa? Karena ini akan sangat membantu kita dalam proses kita melakukan mitigasi. Jadi ada sebuah contoh di mana kita melakukan fotogrametri juga. Ini adalah simpang susun Sadang saat ini. Kalau misalnya dari arah Jakarta mau ke Bandung itu sudah sedang konstruksi. Ini pada saat awal kita melakukan survei digital, kami melakukan dengan fotogrametri dan juga laser scan. Jadi dalam merencanakan, kita bisa superimpose nantinya fotogrametri ini dengan desain. Seperti itu. Fungsinya untuk apa? Kembali lagi, untuk menentukan atau melakukan justifikasi terhadap desain yang sudah kita lakukan. Contoh lain juga untuk fotogrametri, ini masih fotogrametri, belum masuk laser scan, bahwa kami melakukan ini untuk kita bisa mengetahui konteks, sekali lagi konteks, dari apa yang mau kita lakukan atau kerjakan. Gitu. Jadi kita sebagai perencana pastinya sangat membutuhkan overview terhadap konteks ini. Dan kami sebagai kontraktor juga sangat memanfaatkan data-data digital ini untuk bisa melakukan justifikasi terhadap desain yang kami terima pastinya, gitu. Karena pastinya ini jauh lebih akurat dibanding data-data yang kami terima kalau menggunakan Google Earth atau Google Map. Jadi saya skip aja. Nah, ini hasil UAV mapping drone-nya dalam bentuk point cloud. Masih dengan fotogrametri, gitu. Tapi kemudian kita bisa lihat bahwa data-data ini kita melakukan untuk proses yang selanjutnya. Oke,
Kemudian kita juga manfaatkan, ini tadi ya sudah disampaikan bahwa situasi proyek, progres bulanan itu kita selalu lakukan fotogrametri. Jadi kita terbangkan drone supaya orang-orang yang datang ke sana itu bisa melihat dengan QR code progres bulan ini dibandingkan bulan lalu itu sudah sampai di mana. Dan data-data ini aksesibel untuk orang-orang di Jakarta, itu di kantor pusat, sehingga kami di kantor pusat bisa melihat progres apa yang sudah dicapai oleh tim proyek. Meskipun ini lokasinya jauh, Marga 3 itu di Lampung, mungkin sekitar 3 jam dari Lampung. Kemudian masuk ke laser scanner. Ini adalah sebuah contoh di mana kami melakukan survei dengan menggunakan laser scan. Gitu. Jadi kebetulan ini merek lain, Pak Alfi, tapi yang kami coba sampaikan di sini adalah bahwa kami melakukan mapping untuk laser scan dengan menggunakan laser scan. Apa fungsinya? Oke, kami pada saat itu ini adalah tunnel panjangnya 1,2 km. Kami mendirikan mendirikan alat tersebut itu sebanyak kita pindah 12 kali gitu. Jadi setiap 100 meter kami ambil gambarnya. Kenapa demikian? Karena kami pengen mendapatkan profil utuh dari terowongan gitu. Jadi untuk bendungan Pluikers ini kebetulan saluran pengelaknya itu kami buat dengan melakukan blasting melalui bukit gitu ya. Jadi kita ukur kita lihat di sini ada overbreak di sana. Jadi kami bisa melakukan justifikasi terhadap pekerjaan yang kita laksanakan, kemudian kita superimpose terhadap desain, apakah itu ada deviasi di sana, lalu kemudian kita compare juga terhadap volume. Kenapa? Karena dengan point cloud ini, kita setiap titik-titik itu memiliki koordinat. Jadi kita bisa kontrol volumenya itu dari sana. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini salah satu contoh lain dari pemanfaatan untuk kami melakukan perhitungan stok. Jadi dengan laser scan kita juga bisa menghitung file dari dalam kasus ini agregat kelas kelas A di lapangan. Waktu pengambilannya kira-kira hanya 15 menit. Dan kalau diperhatikan biasanya juga dilaksanakan untuk file ya. Jadi kalau misalnya untuk melakukan stok file ini mereka tuh ada berapa gitu. Dengan 15 menit kita mengetahui volume di stok file kita. Kalau misalnya dengan akurat, kalau misalnya kita lakukan dengan fotoklit gitu ya, itu pasti yang setara dengan laser scan ini kita bisa lakukan dalam menit, sehingga kita bisa langsung tahu volume berapa. Itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan ini salah satu contoh lain mungkin dari pemanfaatan laser scan untuk kita bisa mengetahui existing dari bangunan yang kita buat. Nah, kalau tadi adalah untuk infrastruktur, kalau ini kita lakukan untuk bangunan gedung, gitu. Jadi ini 2.500 meter persegi. Kami lakukan dengan mendirikan 4 kali pengambilan data dengan point cloud. Yang di sebelah kiri itu adalah hasil dari point cloud-nya itu sendiri, hasil produk. Jadi kami lakukan kurang lebih sekitar 2 jam. Kebetulan alat yang kami gunakan itu adalah hybrid dari Total Station. Jadi bukan laser scan murni, tapi itu Total Station yang bisa melakukan scanning laser. Tapi perbedaannya adalah di waktu ambilnya saja. Kami juga ada pakai produknya BLK 360 sebenarnya. Waktu itu kami ambil karena sangat mudah untuk dimobilisasi. Jadi karena ada pekerjaan-pekerjaan kita misalnya di bendungan yang tadi itu ya di daerah remote, itu membuat kita merasa lebih mudah dalam transportasi, dalam kita membawa ke sana ke sini gitu ya untuk melakukan pelatihan. Lalu kemudian
akhirnya kita memutuskan untuk ambil BLK 360 karena kemudahan tersebut. Nah, ini salah satu contoh lain dari pemanfaatan laser scan. Ini adalah model hybrid sebenarnya dari existing. Ini jalan tol jalan tol Cibitung Cilincing ini gitu ya. Ini tengahnya ini kan jalan tol yang ke arah Tanjung Priuk. Kita tidak bisa ini bolong datanya karena kita nggak bisa mendirikan alat di tengah gitu ya. Jadi kita ambil data di kanan kiri jalan tolnya saja. Nah, apa fungsinya model reality modeling ini di sini? Kami pengen tahu berapa tinggi clearance dari si kabel-kabel sutet ini yang di sebelah kiri gitu. Jadi kabel-kabel sutet sebelah kiri ini kita pengen tahu lembutannya sejauh apa karena kita mau bikin interchange di sana. Kalau misalnya kita tidak melakukan hal tersebut, maka akan sangat sulit buat kita bisa mengetahui apakah itu terjadi clash atau tidak gitu. Jadi ini yang satu dibuat di Revit kebetulan, yang satu dibuat dengan Trimble SX10. Jadi kita superimpose di sana karena koordinatnya itu udah diikatkan ke benchmark. Kami lakukan dengan 6 atau 8 kali ambil ini titik, lalu kemudian kita superimpose. Akhirnya kita bisa melakukan justifikasi terhadap desain dengan menggunakan laser scan. Dan ini sangat-sangat mudah sekali. Coba kalau misalnya kita pakai total station atau pakai pakai theodolite biasa. Berapa lama kita bisa menentukan itu clearance paling rendah di bawahnya kabel gitu. Oke. Mungkin ini contoh lain lagi dari pemanfaatan BIM di kami gitu. Jadi kita bisa lakukan superimpose terhadap. Jadi ini terrainnya itu sebenarnya adalah terrain yang kita ambil menggunakan fotogrametri atau pakai dalam hal ini fotogrametri. Kemudian kita superimpose karena punya koordinat yang sama. Jadi kita tidak perlu lagi untuk menyesuaikan atau melakukan alignment gitu ya. Kalau ini kita geser-geser, kita putar-putar gitu, enggak terhadap desain kita gitu. Jadi desain kita udah plug langsung masuk begitu aja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Gitu. Jadi kenapa kami memilih teknologi laser scan dan fotogrametri sebagai alat bantu di dalam membuat model 3 dimensi kita, dalam membuat model BIM kita, adalah satu karena memang akurasinya yang sangat tinggi. Masing-masing itu digunakan dalam stage yang berbeda di dalam pekerjaan gitu. Jadi kalau misalnya kita nerima data dari konsultan, pertama kali yang kita lakukan adalah melakukan verifikasi terhadap data tersebut, terutamanya data-data existing gitu. Jadi kita terbangkan drone, kita dapat justifikasi, kita lakukan adjustment, lalu kita lakukan perubahan desain jika diperlukan. Lalu kemudian laser scan, kalau misalnya kita pengen tahu tentang existing, lalu kemudian kita lakukan justifikasi juga, ada koneksi-koneksi yang harus kita lakukan, yang tadinya tidak muncul di gambar desain, itu akan kita justifikasi juga. Gitu. Jadi memang banyak sekali apa yang kita bisa raih gitu ya dari pemanfaatan fotogrametri dan laser scan itu tadi. Demikian Pak Kiki yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Alfi, Bapak Karis Alfi. Kita dapat banyak informasi penting nih dari sharing pengalamannya tadi ya. Jadi sangat menarik. Terima kasih Bapak Alfi dari BIM and Research Manager Waskita Karya, sekaligus presiden dan founder dari IBIMI, Institut BIM Indonesia. Kalau gitu saya lanjutkan saja dulu. Sebentar saya share screen saya.